hasil polling ini kita bawa ke majelis hakim, akan kita bawa ke pengadilan. Kenapa sih kita bawa? Karena kita juga nggak mau ada embel-embel lagi persoalan setelah ini gitu loh. Jadi biar masalah ini tuntas. Nah, keputusan pengadilan lah nanti yang akan menjadi dasar mana uang ini akan diberikan. Jangan hujat Agus, ini kekuasaan Allah. Awalnya kelopak matanya itu masih melihat, masih lebar, tapi sekarang itu udah mengecil. Kenapa? Karena mereka itu sibuk ngurusin hal-hal yang gak penting menurut aku ya. Mereka itu ngeributin uang aja. Padahal pas saat selesai podcastnya Bang Densu, Agus masih bisa melakukan pengobatan. Bedanya uangnya itu dipegang sama yayasan, itu aja kok. Para tim kuasa hukum donatur gitu ya sepakat untuk menghimpun seluruh data donatur se-Indonesia yang 8.000 orang ini. Ini akan dilakukan nih. Dari Sabang sampai Merauke akan dicari datanya, akan dikumpulkan. Setelah dikumpulkan, polling tersebut akan dilegalisasi karena ini adalah kuasa elektronik. Ingat, yang memiliki kuasa penuh terhadap uang donasi tersebut adalah para donatur. Kan gitu. Orang yang punya hak atas uang tersebut diperuntukkan apa? Ya para donatur. Jadi sebenarnya kuncinya ada di donatur. Kita lihat yang memilih donatur, yang memutuskan donatur, kita kembalikan ke para donatur. Kalau seandainya ada pihak-pihak yang kira-kira ingin menentang, silakan menentang donatur. Intinya itu. Kisruh donasi Agus Salim masih terus berlanjut. Meskipun sudah ada progres mediasi dari kedua belah pihak, namun sejauh ini masih belum menemui titik terang juga. Mediasi yang dilakukan kemarin dihadiri oleh Novi dan pengacaranya, sedangkan dari pihak lain, Agus sendiri tidak hadir juga bersamaan dengan Farhad Abbas, namun diwakili oleh pengacara Agus yang lainnya. Adapun juga beberapa donatur yang hadir pada acara mediasi ini ikut menyaksikan jalannya mediasi. Tetap masih bisa berobat. Kalau misalkan sekarang nurutin orang-orang pintar itu ya, Agus itu berobat enggak, sembuh enggak, uang juga enggak dapet. Ini menurut hemat aku ya, enggak usah melakukan laporan-laporan apapun itu, karena itu menghabiskan uang. Dari rumah ke Polres itu harus pakai Grab itu kan harus dibayar. Belum lagi kita tuh ngumpulin berkas-berkas. Mending kalau cuma sekali beres, lah ini kalau harus bolak-balik ke rumah ke Polres, berapa duit itu? Belum lagi nanti ini puncaknya ya, Agus itu melakukan persidangan dengan Aji. Itu butuh duit loh. Ih, aneh aku mah. Mendingan duitnya itu disimpan buat beli perban. Lagian Bang Eva itu gimana sih cara berpikirnya? Heran aku tuh, bener. Ngapain gitu loh mempersulit diri sendiri? Itu orang-orang yang di kantor polisi juga pasti bosen ngelihatnya. Dikit-dikit lapor. Padahal masih banyak pekerjaan yang harus diurusi. Ini mah ngurusin si Agus wae. Kita lakukan ini selama 1 minggu. 1 minggu. 1 minggu. Kemungkinan di minggu depan ini kita juga sudah siapkan gugatannya, ya kan. Jadi tinggal nanti tunggu hasil validasinya oke, semuanya terkumpul, kita print out, kita ajukan ke pengadilan. Luruskan masalah ini sebagaimana mestinya, sebagaimana seharusnya. Nah, kemudian jangan karena persoalan ini, ya kan, mental para donatur menjadi tidak ingin lagi memberikan donasi. Jangan seperti itu. Masalah ini bisa diselesaikan dengan baik dan kami akan pastikan apa yang sudah donatur berikan itu sampai dan digunakan sebagaimana mestinya. Seusai mediasi yang sudah berlangsung, kemudian beredar di media sosial bahwa sebagian besar donatur yang kecewa dengan kejadian ini bersama-sama bergerak menunjuk kuasa hukum donatur, dan sudah banyak donatur yang bergabung untuk menghimpun semua suara-suara dan pendapat donatur yang akan diinventarisir, kemudian akan diserahkan ke pengadilan untuk kemudian muncul kebijakan atau keputusan melalui hakim. Pablo Benua yang juga ikut geram dengan kejadian ini juga menghadiri ruang mediasi pada hari Jumat kemarin. Pablo juga mengatakan kesediaannya untuk mengawal kasus ini sampai selesai. Pablo juga mendukung pihak Novi dan juga pihak para donatur agar
amanah donatur bisa tersalurkan secara baik dan tepat. Bahwa akan segera melaporkan Novi lagi di Polres Tangerang Selatan. Tinggal waktunya aja, masih ada 3 lagi laporan buat Novi. Saya udah kepengen rasanya bebas dari dunia-dunia viral ini gitu, karena ini sangat merugikan saya secara pribadi juga gitu. Teman-teman boleh dicek ya video saat Agus pertama kali ketemu Banovi. Dan terakhir itu waktu dicek di rumah sakit di dokter mata. Itu menurut aku perubahannya tuh drastis banget. Awalnya kelopak matanya itu masih melihat, masih lebar, tapi sekarang itu udah mengecil. Kenapa? Karena mereka itu sibuk ngurusin hal-hal yang gak penting menurut aku ya. Lagi sakit. Ini lagi sakit gigi nih. Oh, mungkin diwakilkan sama istri nih. Gimana pemeriksaan tadi? Oh, hari ini berarti ditunda dulu ya? Apa seperti apa Wak tadi? Kurang tahu. Tadi penguasa hukum Pak Rijali ya tadi. Agus berarti kondisinya seperti apa nih tadi di dalam? Berarti hari ini minta ditunda atau seperti apa Agus? Karena sakit ya? Iya, sakit gigi dia nggak bisa gigi. Kalau kita bicara cinta terhadap manusia, kita mendoakan seseorang saja, itu disebut dengan kita beramal. Kita senyum saja kepada orang, itu sama dengan kita beramal, apalagi menyumbang, begitu. Tapi kalau kita bicara bahwa itu merupakan amal, iya, memang betul. Yang dilakukan oleh para donatur terhadap Agus itu adalah bagian daripada amal. Tapi amal itu juga masuk, ada spesifikasinya. Ada yang dikategorikan dengan namanya donasi. Donasi itu pada prinsipnya adalah penggalangan dana, oke? Penggalangan dana tersebut bisa berbentuk donasi. Donasi itu harus jelas peruntukannya apa. Maka sejak awal disebut donasi. Oke. Lalu ada juga menyumbang atau sumbangan sukarela. Kalau kita bicara sumbangan sukarela, itu yang kita lakukan kepada para, mohon maaf, pengemis di jalan. Kita serahkan, dia mau pakai buat makan kayak, mau dia pakai buat apapun kayak, itu terserah dia. Itu disebut dengan sumbangan sukarela. Oke. Kita mengerucut kepada donasi. Jadi donasi itu ada 4. Satu yang namanya donasi sosial. Oke. Yang kedua disebut dengan donasi bencana alam. Yang ketiga disebut dengan donasi pendidikan. Yang keempat adalah donasi untuk lingkungan hidup. Nah, donasi sosial inilah yang dilakukan oleh Novi. Donasi sosial ini pada umumnya mengerucut kepada sesuatu hal yang spesifik. Pengobatan mata Agus, pengobatan sakit kanker, sunat massal, operasi bibir sumbing. Itu donasi. Itu adalah upaya penggalangan dana dalam bentuk donasi. Karena donasi itu, kata dasar daripada donasi itu adalah donor gitu loh. Donor itu memberikan sesuatu hal secara spesifik. Sama orang donor darah gitu ya. Bisa nggak kita donor darah, ternyata darahnya nggak dipakai untuk melakukan transfusi darah, tapi ternyata darah kita itu dipakai buat nyiram tanaman? Kan nggak bisa, nggak mungkin. Harus spesifik, donor darah ya dipakai untuk transfusi darah. Nah, itu logik ya. Jadi kenapa disebut dengan donasi? Donasi berbicara spesifik.